suka Suhairi Atika. Ya, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Ahmad Hussein yang merupakan Direktur dari PT SBN. Kita akan bertanya-tanya seputar Pilkada Madinah dan alasan beliau kenapa belakangan ini menunjukkan sikap mendukung Suka atau Suhairi Atika. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak, kita berbicara nih soal Suka. Dan juga nanti kita butuh paparan Bapak terkait pasangan ini. Boleh kan? Boleh. Oke, Pak, yang pertama, Bapak kan dikenal sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di Menteri Natal dan bahkan kabarnya ikut bagian dari pembangunan Menteri Natal dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, apa yang mendorong Bapak untuk memutuskan, mendukung, memilih, dan turut memenangkan pasangan Haji Muhammad Jafar Suhairi dan Atika Azmi Utami Nasution? Baik, terima kasih Dinda telah datang ke sini ya. Berarti mungkin ya masih diperlukanlah pemikiran barangkali dari saya ya. Jadi begini ya Dinda, ini kita bicarakan ini sekarang seperti adik sampaikan tadi, bicara tentang konteks Mandailing Natal ya. Dan kemudian ya saya seperti adik bilang tadi, dalam perjalanan untuk pilkada ini sebenarnya kan kemarin saya ada terlibat sedikit itu. Akan tetapi ya hari ini ya pasangan calon bupati ada 3 ya. Lalu pertanyaan adik tadi, kenapa saya ikut bergabung dan mungkin pemikiran apa menurut saya gitu ya. Seperti saya bilang tadi, ini bicara hari ini adalah konteks masalah Mandailing Natal. Mandailing Natal ini adalah satu kabupaten pemekaran dari Tapanuli Selatan. Dari awal berdiri Kabupaten Mandailing Natal ya, seperti ada bilang tadi, saya memang ada keterlibatan lah kalaupun sedikit itu. Termasuk saudara ini Suhairi, calon bupati nomor urut 1, pasangan Atika gitu ya. Lalu ya saya pernah bicara dengan saudara Suhairi ini, yang kebetulan sahabat saya, sahabat kental saya lah barangkali boleh dikatakan, karena beliau ini kan dulunya juga sekolah di Penyambungan sampai dengan sekolah SMA juga di sini. Pokoknya dari kecil dia sampai menjadi besar, sampai hari ini yang saya tahu Suhairi ini sudah lengkap lah semua karakternya bagaimana saya tahu. Dan masalah di Kabupaten Mandailing Natal, 20 tahun lebih kurang usia Mandailing Natal, kalau menurut pengamatan saya ya, ini saya pernah sampaikan juga sama beliau, bahwa kalau memang pembicaraan di luar-luar itu Mandailing Natal ini masih banyak ketertinggalan dan masih banyak lah yang harus dibenahi. Kalau menurut pengamatan saya hanya satu solusinya. Bila ada pilkada Mandailing Natal mungkin pada tanggal 9 ini, alangkah baiknya ya, seperti kita bicarakan tadi, Mandailing Natal pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, usianya lebih kurang 20 tahun, maka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di sektor ini, sektor itu dan sebagainya, barangkali Bupati Mandailing Natal kalau menurut pengamatan saya haruslah ke depan Bupati Mandailing Natal itu memang benar-benar orang Mandailing Natal asli, besar di Mandailing Natal, dan juga terlibat dalam mendirikan Kabupaten Mandailing Natal dan mengawali pembangunan di Mandailing Natal. Inilah menurut pengamatan saya. Kemudian Mandailing Natal ini persoalan konteks pilkada bupati ini kan pemilihan bupati, bukan pemilihan kepala desa gitu kan. Lalu seperti apa yang harus dilaksanakan pada saat-saat seperti ini? Ya, kalau memang pilkada ini adalah pemilihan kepala daerah, ya kan itu. Jadi kepala daerah ini tahu bahasa sebagai seorang nahoda kapal. Iya, betul. Kapal laut itu kita contohkan. Seorang nahoda ini ya harus kita benar-benar tahu melihat seperti apa dia. Ada nggak sama dia itu sosok kepemimpinan memang yang lebih baik atau sosok pemimpinan yang baik? Ya, saya melihat itu komplit sama si Suhairi menurut yang saya pelajari. Seperti contoh, kalau Suhairi ini ya
Saya sudah tahu karakternya. Dia sudah termasuk kriteria yang saya maksud tadi dalam penyelesaian kabupaten persoalan Mandailing Natal, baik dia pembangunan ini dan pembangunan yang lain juga. Dia sudah tahu dan dia menguasai wilayah Mandailing Natal. Dan Suheri ini orangnya ya, ada juga tahu kan bagaimana orangnya. Ya. Kalau kita bicara untuk kriteria pemimpinan ini kan salah satunya contoh ya. Si Suheri ini ya boleh kita katakan orangnya kalem. Ya, Nah, sebagaimana yang kita ceritakan tadi, pilkada ini adalah untuk menuju bupati. Berarti itu adalah pemimpin suatu daerah. Pemimpin itu apa sebenarnya? Ini yang harus kita ketahui kan? Iya, betul Bang. Kalau yang saya tahu, pemimpin itu adalah seorang yang bijak. Bukan yang pintar ya. Seorang yang bijak. Bisa mengayomi, ya, melindungi, mensejahterakan masyarakat yang banyak dan membawa orang yang banyak ini untuk satu tujuan yang lebih baik ke depan. Itu tadi paparan alasan Bapak Ahmad Hussein untuk mendukung Suka. Nah, kita berbicara konteksnya lebih jauh lagi, Bang. Iya. Ini terkait Abang kan sudah dari Bapak Amru ya, udah berganti-ganti bupati di sini. Iya. Sebenarnya seperti apa sih kriteria pemimpin yang paling pas untuk Mandailing Natal? Gini ya, Dinda ya. Tadi saya katakan kenapa saya bergabung dengan Suheri. Satu saya sampaikan. Ini adalah menuju kepemimpinan satu kabupaten. Itu definisi pemimpin itu kita ketahui dan yang saya pelajari itu yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian Suheri ini sudah terlibat di pendirian dan mengawali pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Di dalam kepemimpinan itu kan ada kriteria. Iya. Ada ciri-ciri orang yang bisa jadi pemimpin gitu. Ya kan? Iya. Ini saya melihat ada sama Suheri. Kalau tadi itu orang yang bijak, ya kan? Bisa mengayomi, bisa melindungi, mensejahterakan gitu kan. Ini yang menurut pengamatan saya. Di lain itu kan masih ada lagi. Iya. Contohnya, pemimpin itu harus bisa mengetahui dirinya sendiri. Dan pemimpin itu, yang saya ketahui ya, soalnya saya dari kecil saya sangat suka ini masalah kepemimpinan ini. Kebetulan saya juga waktu SD ketua kelas gitu kan. Lalu pemimpin itu sebenarnya kan ya bisalah mengetahui dirinya sendiri seperti apa. Contohnya, kalau kita melihat si Suheri ini, menurut pengamatan saya dan yang saya ketahui, bila kita menjadi seorang pemimpin, ini yang paling fatal ini, tapi ya akan saya jelaskan ini, karena ini saya pelajari juga. Pemimpin itu harus bisa menerima 3 persoalan, ya, menerima Bang, ya, menerima 3 persoalan dalam bermasyarakat ataupun dalam ruang wilayah kepemimpinannya itu, secara khususnya, umumnya di NKRI. Apa saja itu? Pertama, pemimpin itu harus siap untuk dikritik atau dicaci dan dimaki. Ya. Yang kedua, harus siap untuk diuji daripada masyarakat yang luas. Baru terakhir yang dipuji. Ya, karena sekarang pemimpin banyak. Ini dia meminta harapan pertama itu dipuji duluan, bukan diuji. Ini persoalannya. Dikritik dulu, diuji baru dipuji. Iya, dipujinya belakangan dong. Dan itu ada di Suheri Atika. Ada saya lihat. Saya melihat ini karena kenapa saya bisa melihat ini? Semenjak Kabupaten Mandailing Natal berdiri, Suheri ini 2 periode di Gapensi dan mengawali usaha dia di sini berkontraktor. Saya kebetulan sekretaris Gapensi waktu itu. Dan kemudian saya ketua Gapensi. Dan saat saya ketua Gapensi, dia itu kebetulan wakil ketua Gapensi, wakil saya. Di situ saya melihat karakter-karakter beliau ini memang orangnya ya. Pemimpin itu tadi sudah saya jelaskan 2 poin ya. Satu lagi ada biar saya tahu juga ya. Pemimpin itu sebenarnya dia mengetahui dirinya sendiri ya. Bukan orang pengkhianat. Itu yang saya lihat. Selama saya ketua Gapensi, saya merasa dan saya kalau seingat saya dia tidak pernah mengkhianati saya. Satu lagi pandangan yang jelas sama beliau ini. Selama Mandailing Natal berdiri, dia duduk di ketua PKB. Benar kan? Iya, pernah di sana. Sampai hari ini masih PKB kan? Masih PKB. Itu menandakan kepemimpinan itu adalah memang orang yang komit. Komit dengan pendiriannya, komit dengan janjinya. Nah, saya tanya adek, ada nggak
dari Mandailing Natal atau selama si Suheri bergelumut di PKB, ada nggak anggotanya yang dibiarkannya ditangkap? Kalau sepengetahuan kita dan dari sejarahnya tidak pernah. Persoalan hukum misalnya, atau anggota PKB buat macam-macam dulu, ada nggak? Tidak ada. Berarti dia mampu mengayomi orang-orang yang di PKB. Itu contohnya. Gitu loh. Itu tadi terkait sosok pemimpin, Bang ya. Iya. Nah, seterusnya ini kita berbicara terkait pasangan Suhairi Atika. Ini terkait pembangunan, karena kan kita tahu sendiri bahwa sebuah kabupaten itu umumnya masyarakat luar hanya melihat bagaimana pembangunannya berjalan. Ya. Apakah pasangan ini, terlebih Pak Japar Suhairi, akan menghadirkan pembangunan di segala sektor dari yang Bapak lihat? Saya percaya. Begitu beberapa minggu yang lalu dia menghubungi saya beberapa kali, lalu mengatakan, kebetulan kan sahabat kental saya nih kan, bahkan udah seperti saudara lah gitu. Kak Hanggi, boleh saya ketemu? Boleh. Ada apa? Kak Hanggi, saya rindu duduk dengan Kak Hanggi, kata beliau. Oke, boleh. Lalu datang ke sini. Aku Kak Hanggi, jadinya maju ini kan udah Kak Hanggi. Benar. Ya, saya kan dulu pernah berbincang-bincang dengan Kak Hanggi masalah pembangunan di Mandailing Natal. Selaku saya waktu itu wakil bupati, kata beliau. Apa yang bisa saya bantu Kak Hanggi? Dia jelaskanlah semua. Pendek ceritanya, oke. Saya punya pesan 3. Pesan saya ini atau keinginan saya ini, kalau memang Kak Hanggi ingin ataupun butuh dengan saya untuk perjalanan Kak Hanggi menjadi bupati, ya saya minta 3 persoalan. Sesuai dengan adik bilang tadi, menyentuh saya lihat ini. Lalu apa? Saya menginginkan bila nanti menang, saya meminta, pertama saya bilang, kalau Kak Hanggi memang sudah adalah pengalaman di pemerintahan gitu. Lalu kalau Kak Hanggi memang menang nanti, tolonglah, permintaan saya ini bukan kepentingan pribadi. Bisa Kak Hanggi kabulkan? Bisa, insya Allah, kata beliau. Apa itu? Tolong nanti bila Kak Hanggi menang, seluruh jalan desa ataupun yang dikatakan desa terpencil, desa tertinggal, apapun namanya itu, tolong selesaikan segera akses infrastruktur sehingga desa tersebut bisa mempunyai akses langsung kepada kecamatan di mana desa itu berada, di mana kecamatannya. Akses ini bisa tertuntaskan dengan segera mungkin. Alasannya saya bilang apa? Biar masyarakat kita yang berada di desa-desa bisa mengeluarkan hasil alamnya dengan biaya murah. Kalau sekarang misalnya main pikul, ya, nanti kalau Anda menang, saya bilang, sehingga mereka bisa membawa hasil dari para kebun dan sebagainya, hasil alam mereka mempunyai biaya yang murah, bisa naik Honda ataupun bisa naik mobil pickup setidaknya 4 roda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tolong, kalau Anda nanti menang, berarti kepemimpinan Anda itu haruslah benar-benar memperhatikan rakyat kita ini. Kalau saya dulu kan punya apa tuh semacam jargon lah ya. Ya, saya dulu buat waktu saya jadi balon itu kan, saya buat di situ kan Madinah maju, rakyat sejahtera gitu kan. Lalu dengan moto yang saya buat ini dulunya, saya berharap sama Kak Hanggi, saya bilang, tolong, beban Kabupaten Mandailing Natal sudah jelas itu di pundak Kak Hanggi sebagai bupati. Jangan bawa beban kabupaten lain ke sini. Maksudnya Kak Hanggi katanya, tolong berdayakan orang-orang Mandailing Natal. Jangan lokalisasi dari kabupaten yang lain ke sini untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan yang ada. Berarti itu tugasmu, saya bilang itu. Pokoknya kamu itu harus benar-benarlah sebagai bupati nanti yang diinginkan masyarakat, bukan 1 periode, bila perlu harus 2 periode gitu kan. Oh, terima kasih Kak Hanggi, terima kasih. Ini kan tidak terlepas dari bantuan Kak Hanggi juga nanti kalau memang saya menang nanti. Oke, saya bilang, saya siap nanti membantulah apa yang bisa saya laksanakan. Saya bilang gitu. Karena saya orangnya ya, Kak Hanggi kan udah kenal saya bilang. Saya udah kenal Kak Hanggi. Sikap Kak Hanggi yang selama ini, tolonglah jaga itu. Mudah-mudahan diberikan sama Allah Ta'ala ya, keinginan untuk menang Kak Hanggi itu, insya Allah Tuhan akan memberikannya. Sama-sama berdoa kita dan berupayalah
niatkanlah ini ke Hanggi. Seluruh kegiatan yang kamu buat nanti bila kamu jadi bupati, tolonglah prioritaskan untuk kepentingan masyarakat, jangan kepentingan kelompok atau pribadi. Siap kami, insya Allah akan saya laksanakan, kata beliau. Itu tadi kita bicara terkait Pak Suhairi sebagai calon bupati. Nah, yang menjadi satu pembicaraan yang cukup sering diungkit di masyarakat adalah keberadaan Atika sebagai perempuan. Nah, bagaimana sebenarnya tanggapan Pak Ahmad Hussein terkait calon wakil bupati dari nomor urut 1 ini? Kita tanyakan secara langsung. Kalau untuk soal Atika, Bang, itu apakah itu menjadi bagian dari pertimbangan Abang untuk mendukung pasangan ini? Ya, ini masalah wakil ya. Iya. Wakil bupati, calon wakil bupati gitu ya. Saya pikir gini deh. Dan juga pada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Natal ya, sahabat saya, rekan-rekan saya, seperti pertanyaan adik ini, saya ingin mengatakan lah dan ingin menjelaskan sedikit ataupun mengingatkan, mungkin banyak yang tahu ya. Kita itu harus bisa melihat pasangan ini, janganlah kita masalahkan. Kenapa? Manusia ini memang adalah manusia, boleh kita katakan hamba Allah itu selalu ada kekurangan dan ada kelebihan, ya kan? Itu sudah pasti. Lalu kita harus bercermin ke situ. Yang namanya wakil bupati itu, kalau memang kita melihat sekarang, calon wakil bupati dari calon bupati Suhairi itu adalah Atika. Ya, memang punya kelemahan dan punya kelebihan. Tapi jangan kita lihat ke situ dulu. Mana yang harus kita lihat? Kita harus melihat dulu dong. Sebagai bupati itu dan sebagai wakil bupati, ini tupoksinya kan jauh beda. Itu harus kita ingat itu, biar kita kedepannya itu memang memandang lebih positif ya kan. Karena wakil bupati itu tupoksinya itu semuanya, kalau menurut undang-undang, kalau saya tidak salah, wakil bupati itu intinya, wakil bupati adalah sebagai pembantu atau pelaksana tugas bupati apabila bupatinya itu membutuhkan, gitu kan, apabila dibutuhkan ataupun bupatinya itu memberikan delegasi kepada wakil bupati itu. Ke situ kita lihat, jangan kita berharap si Atika ini ingin memimpin, bukan. Dan hak mereka tidak sama, tupoksinya beda dong. Kekuasaan itu kan di tangan bupati atau seluruh tanggung jawab itu di tangan bupati. Lalu jangan kita melihat nanti Atika tidak bertanggung jawab gitu. Enggak. Tanggung jawab sepenuhnya itu adalah di kepemimpinannya ini di tangan bupati. Bila nanti bupati bela Suhairi menang di bupati, di tangan dia dong kepemimpinan itu. Lalu orangnya tadi itu yang saya maksud. Ini juga salah satu kriteria harus menjadi pemimpin. Yeah. Yang harus ada pada dirinya yang ingin menjadi pemimpin itu harus ada kriteria seperti ini. Tanggung jawab orangnya. Yang saya tahu Suhairi ini ya, dari saya kenal ya, kalau dia sudah katakan A, tidak akan terjadi ABCD. Dia tidak sempat mengatakan janji, tapi yang dia katakan ini bukan iming-iming gitu loh. Karena mungkin dia tidak suka dengan lagu Sugiharto itu, iming-iming saja gitu. Itu tipenya Suhairi, itu yang saya tahu. Kalau dia katakan A, tidak terjadi ABCD. Dan kalau dia mengatakan, Kang Anggi, nanti saya saya nanti kalau memang Kang Anggi ke Medan atau Kang Anggi ke Kota Nopan gitu ya kan, kalau memang Kang Anggi butuh, pakai aja itu mobil gitu contohnya. Bukan saya, Kang Anggi kalau kamu Medan nanti tanggal sekian aku janjilah mobil dari aku. Enggak, dia tidak mengatakan janji. Nah, itu yang saya sangat senang dengan beliau ini, satu, orangnya fair ya kan. Dia mengatakan sesuatu itu ingin memberikan sesuatu atau ingin berpartisipasi sesuatu, dia tidak berjanji dulu, tetapi dia nanti akan saya berjanji, bukan. Nah, Kang Anggi kalau nanti Kota Nopan pakai aja ambil rumah, bukan janji-janji, enggak. Itu orangnya dia kalau katakan A, tidak terjadi ABCD. Itu satu sifat Suhairi yang saya lihat memang betul-betul mulai saya kenal sampai hari ini, dia tidak pernah dia itu memang hanya memberikan iming-iming sama saya, enggak ada. Bahkan tidak pun dia iming-imingkan bisa terjadi gitu. Dan orangnya tanggung jawab gitu. Contohnya tadi saya katakan sama adik, saya tanya, ada nggak orang anggota PKB itu yang lain-lain di luar ini atau yang melanggar proses hukum masuk termakan jerat hukum? Saya ingat kalau saya nggak ada. Jadi itu tandanya bahwasanya itu dia mampu dan bertanggung jawab kepada anggotanya. Dan
Dan mungkin nanti kalau dia menang ya, mudah-mudahan Tuhan berikan rahmatnya, dia akan bertanggung jawab juga dengan masyarakat ini. Kalau dia tidak bertanggung jawab ya kita lawan sama-sama gitu loh. Ya kan? Nah, kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya pasangan suka nih terpilih menjadi bupati dan wakil bupati untuk periode berikutnya, apa yang menjadi prioritas mereka dari permasalahan yang Bapak lihat di Mandailing Natal? Ya, itu yang saya katakan tadi, yang 3 persoalan tadi. Prioritas mereka itu, dia ini kan selalu mengatakan ingin menjadikan Madinah lebih baik ke depan. Itu yang kita harapkan. Makanya gimana pun ya jadi suka jadinya kan itu. Lalu dia ini orangnya mengenali dirinya, ya. Yang dikatakan mengenali dirinya yang saya pelajari ya. Orang yang mengenali dirinya itu bisa mengakui kelemahannya dan bisa mengakui kelebihan orang lain dari dia sendiri. Itu maksudnya. Berarti bukan sebagai orang yang selalu mempertanyakan siapa orang lain ya? Iya. Dia gitu. Dia mau mengakui kelemahannya atau kekurangannya, ya, atau ketertinggalannya, mau diakui. Dia mau belajar dengan orang yang lebih berpengalaman dari dia sendiri. Gitu. Itu kan baru yang saya ketahui ya, yang saya pelajari, itulah orang yang mengetahui dirinya sendiri. Kalau selalu kita katakan begini, itu yang benar. Gimana? Sosok pemimpin seperti itu, kalau yang saya lihat di kriteria untuk menjadi pemimpin itu seseorang, tidak ada seperti itu. Yang ada seperti yang saya bilang tadi, mau dia mengaku kelemahannya. Misalnya ada yang mengkritiki dia, bukan dia langsung katakan, isi lah ngapa dia jabat, bukan itu. Dan dia selalu, selama ini kalau yang saya lihat orangnya, ya tidak termasuk sombong. Padahal kalau kita lihat psikologis ya, beliau ini kan turun dari keluarga Syekh Abdul Qadir Mandili. Satu-satunya imam Masjidil Haram di luar Timur Tengah. Dari Mandailing Natal loh. Itu dia Syekh Abdul Qadir Mandili. Nah, beliau ini mudah-mudahan ke depan pun janganlah berubah tipe dia ataupun sifat-sifat dia itu tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, keegoisan gitu ya. Itu yang saya dengan apa yang saya lihat pada beliau ini, termasuk di kriteria tadi itu mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi kalaupun ada masalah gitu ya, yang dikatakan tadi mengenali dirinya, dia mengetahui kelemahannya dan diakuinya, kelebihan orang juga diakuinya. Itu ya saya pikir sangat-sangat bagus lah. Kriteria untuk menjadi pemimpin itu ada sama beliau gitu. Mungkin ada pun udah kenal. Berapa lama adik kenal ya, adik lah tahu kan. Saya itu yang saya lihat, karena saya mengenal beliau ini bukan kemarin, bukan. Memang dia merasa sekolah di sini, dan dia berkarir di sini, dan saya lihat satu komitmennya itu, dia duduk di PKB sebagai ketua PKB sampai hari masih PKB dia. PKB. Dan anggotanya saya lihat ya, kayak saya lihat ya, yang saya anggotanya itu, ya mudah-mudahan sampai sekarang solid kok dengan dia. Berarti kepemimpinan dia itu atau dia sebagai pemimpin PKB itu memang benar-benar bertanggung jawab dengan anggotanya, memang benar-benar melihat keberadaan anggotanya ini. Itulah yang ada di kriteria pemimpin, bertanggung jawab dia dan dia lihat sebenarnya bagaimana anggota dia ini di PKB. Kalau nanti jadi bupati dia, harapan saya dia juga melihat masyarakat kita ini di mana kekurangannya, apa yang perlu diselesaikan di sana. Bagaimana rakyat di Mandailing Natal di kecamatan A, kecamatan B, apa yang perlu di daerah A, daerah B. Mandailing Natal potensi luar biasa loh. Dari di luar perut bumi sendiri ya. Iya. Nanti kalau ada sempat entah kapan ya, ambilkan pokok ubi, batang ubi itu, adik buang begini di belakang rumahmu, lihat 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan tumbuh sendiri. Itu di luar perut bumi. Jangankan dalam perut bumi. Jadi orang seperti ini, kalau selama ini ya, pertama Pak Amru itu masuk sebagai PLT, lalu dia bupati 2 periode, beliau ini adalah birokrasi, ya kan? Maksudnya tugas sehari-hari Pak Amru ini dulunya kan dari birokrasi menjadi bupati. Yeah. Yang kemudian berganti dengan Dayat, ya kan? Dayat ini siapa? Beliau ini bukan birokrasi, tapi pengusaha. Ini dua apa ini sekarang ini? Dua apa namanya? Dua profesi lah di sini. Dua profesi dari birokrasi pengusaha, ya kan?
Suheri apa? Kalau kita sudah pernah memberikan kesempatan sama orang birokrasi ya kan, nah, kemudian yang ketiga ini juga Bang Dahlan ya kan, nah, dari birokrasi gitu kan. Iya. Nah, lalu yang ingin saya katakan di sini seperti adik tanyakan, Suheri ini orangnya kalau kita lihat psikologis Mandailing Natal, pertama bupatinya dari birokrasi, kedua pengusaha, ketiga birokrasi. Suheri ini yang pertama dia memang sehari ini yang saya tahu dia masih di birokrasi, wakil bupati ya kan. Yang kemudian sebelumnya dia politisi. Nah, politisi dia. Iya, politisi. Sebelum dia ke politisi, dia pengusaha. Pengusaha. Berarti sudah dia rangkum semua. Lalu kalau kita lihat ini, apa lagi kurangnya? Kalau di bidang birokrasi dia udah tahu, di bidang pengusaha dia udah tahu, apalagi politisi. 20 tahun Mandailing Natal dia tetap ketua PKB. Adalah pas enggak dia ini? Kalau menurut saya sangat pas untuk jadi bupati. Dia mengetahui ini, dia mengetahui lokasi Mandailing Natal, di bidang usaha dia tahu bagaimana senang atau sakit enggak pengusaha di Mandailing Natal saat ini, dia akan tahu. Di bidang birokrasi bagaimana dengan staf-staf seluruh daripada bupati itu sekarang, ya dia tahu kondisinya seperti apa. Nah, mungkin dalam perjalanan politisi, pengusaha, birokrasi, dia ini sudah melihat semua. Maka kalau menurut pengamatan saya, kalau saya ya, wajarlah kita berikan sama beliau dulu kesempatan ini menjadi bupati Mandailing Natal. Karena dia sudah melihat di mana celah ini, celah itu, nah, di mana yang ini yang kurang. Saya berharaplah kita dukunglah sepenuhnya beliau ini. Karena beliau ini saya sudah jelaskan kriteria kepemimpinan ada. Dan dia sudah pernah sampai hari ini wakil bupati. Pengusaha sudah. Ya saya pikir mana lagi? Satu-satunya lagi politisi. Sudah 3 profesi dia. Jadi apalagi yang kurang isi ada? Saya pikir udah pas itu kalau untuk menjadi pemimpin. Apalagi kriteria untuk jadi pemimpin itu ada sama beliau. Sosok kepemimpinan juga ada sama beliau gitu ya kan. Ya, sepertinya bincang-bincang kita semakin asik dengan Bang Anda, Haji Hussein. Banyak sekali yang diperbincangkan terkait pilkada ini. Nah, ini terkait pembangunan, Bang. Pembangunan apa, seperti apa nih menurut Abang pembangunan yang akan digalakan oleh Pak Suheri melihat dari jejak rekamnya sebagai politisi, pengusaha, dan juga birokrasi? Oh, gini ya, Dinda ya. Kalau kita bicara masalah pembangunan ya, kita melihat dari kabupaten yang bersinggungan ya dengan Kabupaten Mandailing Natal. Contoh Kabupaten Tapanuli Selatan, kita udah tahu lah seperti apa. Pemerintah kotanya juga kita udah tahu, Pasaman Barat satu lagi ya. Sepertinya kan pembangunan ini masih banyak lagi yang harus kita benahi untuk mengingat ketertinggalan kita. Lalu ini salah satunya mungkin prioritas, saya sudah sampaikan juga sama Suheri. Bahkan dia juga memikirkan seperti itu katanya. Cuman kan ya sebagai dulunya kebetulan saya ketua pensi kan, dia itu wakil ketua. Lalu mungkin di bidang pembangunan agak banyak lah sedikit saya pengetahuannya ataupun pengalamannya dari dia. Lalu dia katakan juga sama saya, kalau itu nanti kan Kanggiku bantu-bantu juga lah. Saya masih mau bantu apa yang perlu saya bantu. Selama itu untuk kebaikan masyarakat Mandailing Natal saya siap. Itu yang masalah pembangunan ini saya yakin dan percaya. Beliau ini tadi memang seperti yang saya bilang kriteria pemimpin itu mengetahui dirinya sendiri kan itu. Dia itu mau bertanya kepada orang yang lebih senior dari dia. Dia itu mau mengakui bahwasanya pengetahuannya sampai di sini, maka dia akan bertanya kepada orang pengetahuannya lebih banyak gitu. Lalu ya seperti saya bilang ya tuntaskanlah pembangunan itu infrastruktur yang tadi. Lalu saya ada saran dan saya sampaikan sama beliau. Dia katanya, siap. Pantai Barat ini kan wilayah Mandailing Natal. Panjang lautnya 171 km. Lalu panjang laut 171 km, coba bayangkan bagaimana itu bila dikelola. Ya, sebagai dia pengusaha, dia punya pikiran seperti itu. Sebagai dia politisi atau birokrasi, dia punya jaringan itu pasti ya kan. Karena dia sudah wakil bupati dia. Tidak mungkin dia tidak punya jaringan dengan beberapa kementerian yang berkaitan dengan hal yang perlu di Mandailing Natal. Dia sudah punya. Lantas
Saya percaya itu, kalau pembangunan itu ya, membangun itu bukan contoh ya. Bila seorang bupati itu nanti terpilih si Suheri ya, hari ini misalnya kita ketahui si Suheri ini mungkin hobinya kita tuduh, kita ibaratkanlah hobinya main motocross. Dia itu tidak akan hanya membangun lapangan motocross. Karena kenapa? Dia mengetahui dirinya. Dia itu akan diskusi, akan meminta pendapat para orang-orang yang ada di Medan Natal yang berkompeten dalam pembangunan. Pasti akan dia tanya, mana kira-kira? Gitu. Lalu saya yakin dan percaya, kalau dia punya hobi itu motocross, dia itu yang namanya Suheri tidak akan memikirkan hanya lapangan motocross yang harus dia bangun. Dia sudah jelaskan sama saya. Lalu apa? Dia akan memikirkan pembangunan yang lain juga. Apalagi dia mau bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang dia punya seniornya, gitu. Dia tidak merasa hanya dia yang tahu, tidak. Jadi saya tanyakan sama dia, apa pembangunan yang akan kita laksanakan nanti? Menurut Kang Anggi apa? Itu yang suruh kita. Lalu saya bilang, usahakanlah prioritas pembangunan itu yang menyentuh dan bisa merubah kehidupan masyarakat untuk yang lebih baik. Itu yang saya harapkan dari dia. Dan dia memang, ya itu memang salah satunya program kita Kang Anggi. Ya udahlah, saya siaplah mendukung Kang Anggi, gue bilang. Saya akan kasih tahu sama tim ataupun kawan-kawan yang ada di Medan Natal ini, ya tenang aja lah situ Kang Anggi. Pokoknya ku amankanlah semua, kalau namanya gerbong entah apa namanya, itu ku dukunglah, ku bantulah ngasih tahu sama mereka agar mereka juga ikut membantu Kang Anggi biar menang di pilkada ini. Saya bilang gitu sama dia. Ini terkait organisasi kepemudaan. Ya. Kita tahu sendiri bahwa Abang juga pernah menjadi ketua KNPI. Ya. Bagaimana Abang melihat sekarang, dan apakah itu bisa terintegrasikan dengan pemerintahan ataupun dari visi misi dari Suheri Etika ini? Hari ini saya melihat ya, saya terkejut beberapa minggu yang lalu. Saya lewat dari kantor MPC PP. Saya lihat situ Suheri Etika suka gitu ya kan. Oh, berarti kawan ini masih punya pemikiran yang dulu gitu kan. Pemikirannya seperti apa? Berarti dia ini mau merangkul kembali generasi muda, OKP, dan mungkin dia pernah membayangkan barangkali saat saya dulu ketua KNPI ya, pada rejimnya Pak Amro ya. Yeah. Dia ini kan terlibat juga di kepemudaan, karena dia sudah terlibat di PKB. Itu kan ada generasi mudanya Ansor gitu kan. Nah, dia mungkin melihat seperti itu. Alangkah perlunya, alangkah baiknya bila mungkin dia berharap menang gitu kan. Bila ia menang nanti, mungkin pemikiran dia itu akan kembali merajuk seluruh generasi muda, merajuk kembali kebersamaan itu, ya kan? Karena dia juga anggota HIPMI. Mungkin dia ingat bahwasanya kalau kami di HIPMI itu ya ada motonya, tiada kebesaran jiwa sebesar kebersamaan gitu. Itu ciri-ciri orang yang bisa jadi pemimpin. Dia punya pemikiran bahwa menurut saya ya, dia ingin kembali mempersatukan dan semua elemen masyarakat yang ada di Medan Natal dia rangkul semua menurut pengamatan saya. Karena PP saya lihat iya. Saya tanya beberapa organisasi, kalian kemana? Suka kan? Oh, ada juga IPK. Ada IPK lagi, ya kan? Ya selama ini kita tahu IPK sama PP agak sering bersinggungan. Itu IPK sama PP ya, bukan secara secara berdaerah, secara nasional. PP ini kan sudah memang masanya yang luar biasa banyaknya. Untuk Sumatera Utara, kelas Sumatera Utara ya, IPK ini luar biasa banyaknya. Imbang ini jumlahnya. Makanya dulu saya maju jadi ketua KNPI, pendukung utama saya PP. Coba adek bayangin. Saya dari PPM, Pemuda Pancamarga, masanya cuma 12 orang, ya kan? Tapi bisa ketua KNPI. Itulah dukungan dari PP. Nah, mungkin ya kita tahu ketua PP sudah meninggal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan baginya dan mengampuni dosanya. Itulah harapan kita, karena beliau sudah duluan daripada kita. Nah, jadi kembali ke Suheri ini juga. Generasi muda yang Kabupaten Medan Natal satu persatu saya lihat didekatinya ini kan ya, seperti tahu juga IPK ya. Berarti kriteria yang tadi, definisi pemimpin itu
bisa merangkul, ya kan, ada cerita dia, pemimpin adalah seorang yang bijak, bisa merangkul, mengayomi. Ini kan sudah termasuk. Iya. Lalu seperti apa si Suheri ini? Kan sudah jelas, dia itu bisa mengayomi dan merangkul. Itu menurut saya, karena sudah kita buktikan beberapa organisasi kepemudaan yang besar di Mandailing Natal ini, ya dia sudah mendekatinya, bahkan secara belak-belakan spanduknya terpampang itu. Itu yang saya senangi satu sama dia. Berarti dia kembali punya pemikiran, barangkali dia teringat masa-masa lalu kalau dulunya satu organisasi itu membuat acara sudah di situ semua OKP-nya. Nah, mungkin itu yang dia lihat ini, makanya ya mudah-mudahan lah. Makanya saya katakan itu kepada saudara-saudara kita di Mandailing Natal ini, masyarakat Mandailing Natal, marilah bersama-sama kita dukung Suheri Atiqa nomor 1, ya kan. Karena kita sudah tahu lah nomor 1 itu kan memang ya prioritas lah. Jadi ya kalau yang adik tanyakan itu sudah pas lah yang dia perbuat ini. Dia itu sudah melihat dan membayangkan atau mengingat barangkali Mandailing Natal itu yang punya adat, yang benar-benar kebersamaan itu memang harus disatukan gitu. Dan saya percaya Suheri itu bisa mempersatukan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal kita ini. Ini Bang terakhir. Nah, Harapannya untuk pasangan Suheri dan Atiqa. Harapannya untuk pasangan ini kedepannya bagaimana, atau harapannya di pilkada ini bagaimana? oh. Ya harapan kita ya untuk yang lebih baik lah, ya kan. Karena Mandailing Natal seperti saya katakan tadi adalah, kalau sekarang saya lihat itu negeri beradat taat beribadat gitu ya. Ini juga kalau saya ya, kalau kita lihat dari moto Mandailing Natal itu sekarang, negeri beradat taat beribadat ya. Mudah-mudahan Suheri ini, kalau kita melihat tadi kembali ke awal, psikologis daripada Suheri ini adalah keturunan daripada almarhum Syekh Abdul Qadir Mandili. Di sini ada tadi negeri beradat beribadat gitu kan. Nah, mungkin ini harapan kita, teruslah seperti ini sifat Suheri ini. Yang saya tahu pun selama ini, kalau yang lain-lain tingkah-tingkah ya zaman sekarang lah, Suheri ini tidak pernah terlibat lah. Bahkan ya yang namanya Suheri selalu saya lihat itu di dalam Mandailing Natal, saya katakan khususnya ya, karena dia mungkin tahu juga dirinya itu bahwasanya siapa. Ya langkah-langkah dia pun saya lihat bagus lah. Nah, dan harapan seperti ini ya, mungkin Suheri Kahanggi ya kan, calon bupati kita ini nomor 1 yang kita harapkan menang dalam pilkada ini nanti tanggal 9 Desember. Ya, tetaplah punya prinsip seperti yang selama ini. Bahkan usahakanlah lebih baik yang selama ini yang sudah baik. Karena saya tahu baik beliau ini. Berusahalah untuk yang lebih baik, Adin Kahanggi. Demikian juga kepada saudara Atiqa, ya kan. Biar masyarakat kita ini merasa benar-benar ke depan mendapat perubahan yang lebih baik dari yang sekarang, yang baik menjadi lebih baik, sehingga masyarakat nanti benar-benar seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tugas daripada pemerintah itu berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Kalau memang saudara-saudara saya masyarakat Mandailing Natal dalam pilkada nanti kita dukung Suheri ini, ya itu harapan saya. Lalu ya, karena Suheri ini bukanlah orang yang tidak termasuk daripada yang ada di kriteria kepemimpinan. Dia punya kriteria yang sudah ya saya pelajari ya, dia punya seperti itu. Kriteria kepemimpinan adalah sama dia, dan mungkin saja ya, mungkin saja ya, yang namanya manusia kan ada kehilapan-kehilapan ya. Ke depan lebih baiklah kalau sekarang Suheri ini memang yang saya tahu orangnya baik, punya tanggung jawab dan bertanggung jawab, ya, punya komitmen dan komitmennya memang dia pegang teguh. Kalau menurut saya, yang saya tahu karena saya kenal sekian tahun dengan dia gitu kan, dari sekolah lah dulu, saya tahu komitmennya bagus dan ini tidak berubah, bahkan lebih baik lagi dari yang ada saat ini. Ini harapan saya kepada pasangan ini, dan selalulah memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi gitu ya kan. Dan selalulah melihat, membaca dan mencermati
apa-apa yang dibutuhkan oleh kabupaten ini atau wilayah di kabupaten ini juga atau masyarakat Mandailing Natal ini, sehingga bila nanti mereka menang Suheri Atiqa ini, kebaikan ataupun Mandailing Natal Bumi Gordang 9 yang sama-sama kita cintai bisa signifikan perubahannya ke depan dan lebih baik, dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera daripada saat sekarang. Kalau memang sudah sejahtera, lebih sejahtera lagi gitu kan. Nah, ini harapan kita, sehingga nanti ya Suheri Atiqa yang dipilih orang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bila Suheri Atiqa menang, ini ya harapan saya nih ya kepada Suheri Atiqa, ya harapan saya, bayangkanlah bila nomor 1 menang, seorang tukang becak, selesai dia menarik sewa, menerima ongkos dari sewanya, maka dia duduk di kedai kopi, apa yang timbul di hati kecilnya? Ini harapan yang harus dipikirkan oleh saudara Suheri dan Atiqa. Dengan nomor 1, seorang tukang becak, bila ia selesai kerja, maka duduk di kedai kopi, alhamdulillah ya Allah, syukurlah Suheri sudah menang, ada perubahan seperti ini. Bila ia seorang petani, ya seorang petani, berteduh dia ke pondoknya di sawah, alhamdulillah ya Allah, karena sudah menang Suheri, perubahan seperti ini. Demikian dengan yang lain-lainnya. Bila seorang itu pekerja bangunan, syukur mada bahasa tanah, syukur mada untung mamonang si Suheri, ondo harapan negari angkon tercapai ya. Manusia yang Mandailing Natal selalu bersyukur dung monang si Suheri sono nabaya Tuhanku. Itulah mungkin harapan yang saya inginkan dari Suheri. Pikiran seperti apa yang harus dibuat biar masyarakat nanti tetap mendukung dia dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kemenangan si Suheri jelas ada perubahan dan terasa bagi masyarakat segala sektor yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini khususnya gitu. Ya, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Bang Anda, Haji Ahmad Hussein yang merupakan Direktur Utama dari PT SBN. Kita ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bincang-bincang lebih lanjut lagi. Iya, oke. Makasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka